Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ananda kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi bab 10, menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Sebelum kita memasuki submateri, silahkan simak video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bismillahi wallahu Akbar. akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Bab 10, menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Kompetensi dasar 3.10, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 4.10, memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Peta konsep penyembelihan hewan dalam Islam. Pengertian penyembelihan hewan, ketentuan menyembelih, praktek penyembelihan hewan dalam Islam, cara penyembelihan hewan yang dihalalkan baik secara tradisional maupun modern. Pengertian penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu sesuai syariah Islam. Ketentuan penyembelihan. A. Ketentuan orang yang menyembelih. 1. Penyembelih muslim. 2. Menyembelih dengan sengaja. 3. Baligh dan berakal. 4. Membaca basmalah. B. Ketentuan hewan yang akan disembelih. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. 2. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. C. Ketentuan alat penyembelih. 1. Alat harus tajam. 2. Tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. 3. Terbuat dari besi baja, bambu, atau apa saja yang tajam. D. Ketentuan menyembelih. 1. Penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. 2. Penyembelih harus memastikan bahwa tenggorokan, saluran makanan, dan 2 urat lehernya sudah putus. Kategori hewan dalam Islam. 1. Hewan yang halal. Hewan yang halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi, antara lain A. Hewan darat, yaitu hewan ternak, belalang, dan hewan yang baik atau bergizi menurut syariah dan tidak kotor dan menjijikkan seperti ayam, bebek, angsa, unta, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. B. Hewan air, yaitu semua jenis hewan air baik air laut maupun air tawar, termasuk bangkainya halal dimakan. Yang kedua, hewan yang haram. Hewan yang haram adalah A. Hewan yang secara tegas diharamkan oleh Islam seperti daging babi. Hewan yang disembelih dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang mati dengan cara tercekik atau dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam hewan buas, disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. B. Hewan yang biasa hidup di 2 alam dalam waktu yang cukup lama. C. Hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. D. Hewan yang bertaring kuat. E. Hewan yang berkuku tajam. F. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. G. Hewan yang kotor dan menjijikkan. Surah Al-An'am ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan yang semacam itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantu kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabuhu illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hamsun fawasikun yuqtalna fil haram al-fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal qalbul aqur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 macam hewan yang jahat hendaklah dibunuh di tanah haram atau Mekah, yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, dan anjing galak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa ani ibni Abbasi radhiyallahu anhu qala innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab innamaltu wan nahlatu wal hudhudu wasurad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud atau burung pelatu, dan burung suradi. Cara penyembelihan hewan yang dihalalkan, yang pertama dengan cara tradisional. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. Hewan dihadapkan ke kiblat, kaki hewan dipegang kuat, kepalanya ditekan ke bawah, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah, berniat menyembelih, dan membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Yang kedua dengan cara mekanik. 1. Pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga berniat menyembelih. Yang keempat membaca basmalah, sholawat Nabi, takbir. Yang kelima masukkan hewan ke dalam pemesin potong. Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanid turra ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatanal hutu wal jaradu. Rawahu Ibnu Majah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Jabir bin Abdullah annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam su'ila an ma'il bahri faqala huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum air laut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, air laut itu suci dan halal bangkai atau hewan-hewan di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu zi nabim minas sibai fa'akluhu haramun. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap binatang buas yang memiliki taring haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin minas sibai wa kullu zi mihlabi minat thair. Rawahul Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang memiliki taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah materi kita bab 10 menyayangi binatang dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.